yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tanjungsari, Ibu Endang Budiwati MSI SD MSI, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Tanjungsari. Yang pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara pada siang hari ini, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Ini memang tugas kami selaku calon guru penggerak angkatan 9 dari wilayah Kabupaten Semarang. Jadi kami disuruh untuk melakukan penyebaran pemahaman mengenai budaya positif di sekolah masing-masing, baik itu secara daring maupun luring. Untuk yang pertama, ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Kita pasti bertanya-tanya, apa itu budaya positif? Apa itu sebenarnya? Untuk itu saya akan memberikan pertanyaan formatif dulu. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bapak Ibu setuju atau tidak ini? Tidak. Setuju ya? Baik. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak ini? Tidak. Tidak. Ada yang setuju? Setuju juga boleh. Tidak ada yang salah di sini ya. Jadi boleh berpendapat apapun. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Ada yang setuju, ada yang tidak. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi saat siswa bermasalah. Setuju? Setuju. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai teman untuk siswa. Setuju atau tidak ini? Kurang setuju. Ada yang tidak setuju dan ada yang setuju. Boleh silahkan berpendapat, tidak apa-apa. Dan nanti setelah Bapak Ibu mendapatkan materi setelah ini, mungkin nanti akan mendapat gambaran sebenarnya guru itu boleh nggak toh menjadi teman untuk siswa, itu boleh apa tidak toh? Oke. Nah ini yang pertama, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, nilai-nilai di kehidupan kita ini kan sangat banyak ya Bapak Ibu. Contohnya apa coba? Nilai-nilai itu. Ada yang tahu? Nilai-nilai itu, nilai-nilai yang positif. Misalnya disiplin. Nah, disiplin itu juga merupakan nilai-nilai. Ada lagi yang lain, misalnya apa Bapak Ibu? Kayak disiplin. Misalnya selalu mengerjakan tugas tepat waktu, itu namanya apa? Tanggung jawab. Nah, seperti itu. Jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, konsep inti dari budaya positif. Nah, di sini ada 6 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, dari 6 ini, adakah yang Bapak Ibu merasa asing? Saya belum pernah mendengar atau melihat kata itu ya. Nah, siapa ada yang Yang nomor 6 segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Baik, nah sebenarnya yang segitiga restitusi ini mungkin dalam keseharian Bapak Ibu itu sudah pernah Bapak Ibu lakukan, tetapi belum tahu itu istilahnya apa. Nah, nanti seperti itu ya. Nah,
sekarang kita akan bermain. Namanya permainannya adalah cobalah buka. Silakan berpasangan. Sudah ada pasangannya masing-masing ya. Nah, salah satu dari bapak ibu akan menggenggam erat tangannya, yang di situ tangannya itu isinya adalah sesuatu yang benar-benar berharga dalam kehidupan bapak ibu. Salah satu dari bapak ibu gitu ya. Karena di bawah sana, yang satu harus menggenggam erat tangannya. Ya, entah itu apa misalnya yang berharga kalau di kehidupan saya itu enak misalnya ya. Nah, atau misalnya kalau Bu Vera misalnya tanah misalnya ya. Misalnya ini ada atau uang boleh. Nah, salah satu harus menggenggam erat, dan itu yang satunya, pasangan yang satunya nanti bertugas untuk bagaimana caranya harus merayu dengan cara apapun, tangannya itu harus dibuka, dikasihkan kepada isinya, itu nanti diberikan kepada yang merayu tadi. Nah, coba silakan sekarang. Jadi siapa yang saya tak genggam cincin awet. Orang sakeke. silakan yang satu berperan yang menggenggam, yang satu Yang merayu. yang merayu. Nah, dengan cara apa? Jalannya benar. Silakan. Kok buka? Kan ada sesuatu. Dengan cara apa? Entah dilik-ilik atau dengan cara dilik-ilik kan ada. Susah sekali dibuka. Terlalu kuat jadi. Oh, bisa saya. Mau saya kasih mobil Avanza saya nggak mau. Mau dibeli dengan apa gitu misalnya. Coba ada sama Pak Firman ya. Coba kira-kira belum? Beri. Wah, Ini pertanyaan. Itu makan dulu. Bang, terakhir saya dong. Dan yang Pak Danang harus memperhatikan nggak boleh dibuka. Nggak boleh buka kan? Jangan sebut aku. Tidak boleh. Jangan Bang, jangan. Baik, tadi sudah ada yang mempraktekkan kuliah. Nah sekarang, apakah dari permainan tadi, apakah Bapak Ibu itu akan membuka? Kira-kira mungkin tidak membuka kepala tangannya tadi. Mungkin. mungkin tidak mungkin ya. Ya, mungkin iya, mungkin juga tidak. Nah, mungkinkah juga tetap menutup atau membuka tangannya tadi ya? Ya. Mungkin ya, mungkin. Nah, dari permainan tadi, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Sesungguhnya siapa? Ya. Betul Mas, ada. Mungkin langsung buka hati ya. Betul sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk kita membuka tangan atau kita menutup tangan itu adalah diri kita sendiri. Gitu. Langsung dilakukan tes. Kuati. Nah ini berhubungan dengan ini Bapak, yaitu mengenai teori kontrol. Itu saya nyebutnya ya ini ya, teori kontrol gitu ya. Nah, Kalau yang nganggur, kayak di rumah pun. dari Dr. William Anderson. Dr. William Anderson. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Misalnya ini saya menyuruh apa ya, Mas Sani misalnya ya. Mas Sani kan yang agak Mas Sani kerjakan tugasnya. Kalau tidak akan saya hukum. Tugasnya 5 bulan harus kerjakan sekarang.
terus saling melakukan itu. Nah, tetapi sebenarnya itu hanya ilusi bahwa saya mampu mengontrol si masalah ini tadi. Jadi sebenarnya adalah Ilusi. yang sebenarnya apa ya? Sebenarnya Mas Sani lakukan itu adalah karena dari diri Mas Sani sendiri. Jadi itu hanya bersifat ilusi. Ya. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Dan kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut teori kontrol ini ya, yang dapat mengontrol diri kita ya hanya diri kita sendiri. Kalau kita seakan-akan atau kita seolah-olah bisa mengontrol orang lain, itu sebenarnya hanyalah Ilusi. Dasar memang kontrolnya ilusi. Nah, ini yang selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu maksudnya mendapat rangsangan dari luar. Oh, itu ya. Berarti tak kayak stimulus sing kapsul. Iya. Perbedaannya apa? Kalau yang stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Kalau yang teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama dan setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu juga stimulus respon. Tetapi jika menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu perilaku yang baik atau perilaku yang buruk, sebenarnya itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, dan yang ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang terakhir, pemaksaan itu ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sekarang kita sampai pada makna kata disiplin. Kalau disiplin itu menurut Bapak Ibu kira-kira berkaitan dengan apa ya disiplin itu ya biasanya? Menghadapi aturan. Betul. Dengan peraturan. Biasanya berkaitan dengan peraturan. Nah, disiplin itu atau seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban itu selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam pemerintahan. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini semuanya terangkum dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Itu apa Bapak Ibu? Yang pertama, Beriman dan bertakwa pada Tuhan dan akhlak mulia, kemudian berbudi pekerti, gotong royong,
sosial. Nah, dari ketiga ini Bapak, kira-kira Bapak Ibu lebih sering melakukan yang mana itu? 1, 2, atau yang mana? Satu. Sering nomor 1. Iya. Saya pun ya, jadi biasanya mohon maaf ya, saya berangkat kerja lebih awal gitu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau seperti dulu ketika saya sekolah, saya berangkat tidak terlambat itu supaya menghindari lingkungan. Nah, seperti itu. Kebanyakan saya masih melakukan seperti itu. Atau nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Soalnya dulu waktu saya di sekolah yang dulu ya, saya selalu berangkat terus atau tidak pernah absen, dan nanti akan mendapat bonus, gitu. Nah, seperti itu. Masih motivasinya itu masih berasal dari orang lain, belum berasal dari diri saya sendiri. Nah, yang paling bagus itu yang nomor 3 ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, gitu. Nah, sebelum masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi, terlebih dahulu kita akan membaca sebuah cerita. Di sini ada cerita mengenai Iva dan guru matematikanya, yaitu Pak Sun. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagal pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidung. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa kira-kira? Karena dengan hukuman akan menurunkan motivasi belajar. Anak jadi takut dengan gurunya. Padahal dalam pembelajaran anak harus fun, happy, sehingga pelajaran yang masuk jadi mudah. Tepuk tangan untuk Pak Seno. Oke, kita tidak setuju ya dengan tindakan Pak Seno. Nah, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman gitu. Kalau konsekuensi itu sama. Maksudnya semisal ini, kita terlambat pelajaran olahraga 10 menit misalnya. Nah, di situ kemudian misalnya pelajarannya ada terlambat pelajaran olahraga 10 menit. Nah, di situ lalu Pak Ada memberi hukuman untuk keliling lapangan 1 putaran misalnya. Nah, itu boleh karena apa namanya, konsekuensinya itu nyambung gitu ya. Nah, tapi tidak boleh kalau misalnya Pak Ada telat pelajaran olahraga tapi hukumannya suruh nulis maaf saya terlambat di buku sebanyak 100 kali. Nah, itu tidak ya. Nah, itu namanya hukuman. Nah, berarti kalau ini tindakannya Pak Seno itu hukuman nih. Karena tidak memperhatikan tapi langsung disuruh berdiri
IPA ini menjadi sekarang terhadap pelajaran matematika, entah itu diganti metodenya atau dengan cara bagaimana, dengan cara apapun supaya semua anak itu senang gitu. Apa itu hukuman? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan itu maksudnya tidak dilibatkan untuk apa ya? Membuat kesepakatan itu. Ya. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Bisa jadi nanti kalau murid itu diberi hukuman, nanti muridnya itu malah jadi takut sama gurunya. Takut sama Bu Dewi itu orangnya galak kalau ngasih. Nah, kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan. Jadi kalau di dalam restitusi ini kita selalu ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu nanti apa alasannya? Murid akan merasa tersakiti. Kemudian nantinya murid akan membenci peraturan. Jika itu konsekuensi, murid akan dibuat tidak nyaman. Dan itu penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, tidak bertahan selamanya. Dan murid nanti akan menghormati peraturan. Jika itu restitusi, murid ini akan mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan dan murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dan nantinya murid akan menghormati dirinya dan juga menghormati orang lain. Ini coba kita lihat dari tindakan guru ini manakah yang merupakan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan apa? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, betul. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ini ada
kata-katanya agak anu ya, agak salah gitu ya. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Akan kita jawab pada slide berikutnya. Jadi kalau keyakinan kelas itu, nanti seseorang akan lebih termotivasi dari dirinya sendiri, tidak dari orang lain. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, gitu. Kalau peraturan itu masih motivasinya itu masih ekstrinsik atau dari luar. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Jika kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi yang terbaik, dan lain sebagainya. Tadi saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 6 Bapak Ibu. Jadi anak-anak saya bagikan post-it. Dalam post-it itu nanti anak-anak disuruh menuliskan peraturan-peraturan dulu yang pertama. Nah, anak-anak ada yang menuliskan tidak boleh datang terlambat, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh mencopot sepatu di dalam kelas, dan lain sebagainya. Lalu kalimat-kalimat yang berupa tidak tadi diubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya, datang tepat waktu, menghargai teman, menjaga kebersihan kelas. Kemudian diubah menjadi keyakinan kelas, yang itu merupakan sebuah sikap-sikap yang nanti akan ditaati oleh mereka masing-masing. Misalnya kalau datang tepat waktu itu merupakan keyakinan kelas, yaitu disiplin. Kemudian menjaga kebersihan kelas itu keyakinan kelasnya termasuk pada tanggung jawab, dan lain sebagainya. Sekarang ini ada contoh peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghargai orang lain, dari teman. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. disiplin, Dan sebagainya. Sampai yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. kesehatan, keselamatan. Kesehatan. Baik. Itu makanya. Ya, pertanyaannya sekarang boleh. Sebentar, saya selesaikan dulu ini. Nanti ya, nah ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Saya perlihatkan bagian yang tadi yang mau di Naren, sini kamu. Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa?
itu sebagai posisi Kamu penghukum. keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Sambil berkaca Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid Dampaknya ketika nanti ibu pada berada murid. pada posisi penghukum adalah murid Murid cenderung menjadi akan pemberontak. memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Nah, ini posisi kedua. Posisi membuat rasa bersalah. Nah, Naren lagi sama. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat Anak kelas. jadi Maaf ya, merasa Bu. bersalah gitu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung Nadanya lembut, lebih rendah. namun kata-kata Tapi yang itu digunakan kata-katanya membuat menyala. merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi teman, posisi yang ketiga. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Ini Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? ciri-cirinya Bisa lah, Bu. begini terus, Bang. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya,
Nek kaprok Yang tadi ngeklos sendiri cuma ke rekam. Surat 16. Upload saja. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus balik ke sekolah? Nah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah Tapi ada yang lebih dan baik lagi, cenderung yaitu formal. posisi yang terakhir sebagai manajer. Tarik Pak. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu biasakan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana? Jadi sudah betul kita tadi Bapak Ibu memilih posisi yang nomor 5, yaitu sebagai apa ini? Ada untuk selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Makanan, pakaian, tempat tinggal, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kesenangan. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Nah, ini juga
merupakan kebutuhan murid-murid kita Bapak Ibu. Nah, jadi ada murid-murid kita itu yang mungkin di rumah itu jarang diberi kasih sayang gitu ya, ditinggal orang tuanya kerja misalnya dari pagi hingga pagi lagi, mereka kurang kasih sayang sehingga di sekolah itu selalu mencari perhatian, mendapat kasih sayang dari ibu. Dan murid juga membutuhkan kesenangan. Nah, bahkan kita Bapak Ibu, kita pun yang sudah lebih dewasa perlu juga kesenangan. Kita mungkin ada kita yang suka main game misalnya, nah, itu juga merupakan kesenangan kita sebagai orang dewasa. Nah, penguasaan misalnya, murid-murid kita juga membutuhkan penguasaan. Misalnya ketika kemudian ketua kelas, saya sanggup jadi ketua kelas, langsung tunjuk tangan ya, memiliki penguasaan ya. Kemudian untuk yang kebebasan, murid pun pasti akan butuh kebebasan. Ketika mereka diajak belajar di dalam kelas terus, mungkin akan bosan. Nah, butuh kebebasan untuk belajar di luar kelas. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang tadi ini adalah Bapak Ibu, yang tadi agak asing kata-katanya dari Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 proses tahapan yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini bukan. Apakah ini boleh dibolak-balik? Boleh. Ya, jadi tidak harus yang paling awal menstabilkan identitasnya dulu, itu tidak. Jadi boleh. Kalau yang saya praktikkan itu yang pertama menstabilkan identitas dulu. Nah, misalnya gini. Ketika terlambat gitu ya, tidak apa-apa terlambat, saya juga pernah terlambat ketika menghadiri suatu acara, dulu juga pernah salah ya. Kemudian ketika anak distabilkan seperti itu, nanti mereka akan, emosinya akan menjadi reda atau stabil. Nah, selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kalau misalnya terlambat, ya kita tanya, apa sih punya alasan kenapa kau melakukan itu? Nah, alasanmu apa? Dan langsung dimarahi, tapi ditanyain dulu alasannya. Kok terlambat kenapa? Kok mencontek kenapa? Kok misalnya mengejek teman kenapa? Ditanya dulu alasannya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, dan kamu itu sudah ada keyakinan kelas yang mana. Misalnya kalau terlambat ya berarti sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu disiplin. Baik, terima kasih. Saya ingin memperlihatkan yang mengenai praktik segitiga restitusi. Ini yang kemarin saya sama Mas Farhan. Jadi pelaporannya konteks.
pun juga pernah berbuat salah. Bahkan masih juga pernah berbuat salah. Tetapi di sini Dewi tidak ingin mencari siapa yang salah, tetapi Dewi akan membantu mencarikan solusi supaya masalah tidak berjalan lagi. Dan masalah pasti punya alasannya kenapa tadi mencoba bercerita masalah. Tadi malam saya tidak belajar. Oh, tidak belajar. Kenapa kok tidak belajar? Karena ibu saya tolong. Oh, jadi ketika masalah tidak belajar, jadi tidak bisa mengerjakan gitu ya. Nah, masalah masih ada kelas yang waktu itu kita buat pada waktu pertemuan awal dulu. Apa? Sujud dalam berpindah. Kita harus sujud dan masalahnya kita jadi ditanya-tanya kalau masalah saya sudah yakin, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya tidak mencerai lagi dari utama. Belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan semuanya dan tidak lupa berdoa. Dengan sungguh-sungguh, mengerjakan semuanya dan tidak lupa. Jadi saya sudah tahu ya apa yang akan dilakukan sekarang. Mulai kapan masalah akan melakukan apa yang sudah dilakukan? Mulai dari itu. Ini masalah akan melakukan apa yang sudah dilakukan. Dan terima kasih Mas Warga, terima kasih Mas Warga akan menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi anak yang soleh, menjadi kebanggaan orang tua. Mas Warga siap untuk menjadi lebih baik? Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afika. Senang sekali diajak Bu Devi melakukan praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan untuk memahami masalah dan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah ini salah satu tugas saya juga harus praktek segitiga restitusi gitu. Nah sudah selesai ini tadi Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan. Baik, Bu Bella, mungkin ingin bertanya. Keyakinan kelas Keyakinan kelas itu dibuat di awal pelajaran atau setelah pelajaran itu berlangsung? biasanya dibuat di awal pelajaran atau setelah pelajaran itu berlangsung dulu. Nah, langsung saya jawab saja sini, Bu Bella. Jadi, keyakinan kelas ini, kalau menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas itu sebaiknya dibuat waktu awal masuk tahun pelajaran baru itu, atau ketika di tengah-tengah Bapak Ibu, coba Di awal. di awal betul. Nah, jadi keyakinan kelas itu nanti akan dijadikan pedoman atau patokan selama 1 tahun ke depan anak-anak. Jadi dibuat pada waktu awal tahun pelajaran baru gitu. Nah, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu. Pak Danang, monggo silakan. Terima kasih Bu Devi. Kebetulan Bu, di sini kan saya sebagai guru mata pelajaran yang dimana saya mengajar dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Padahal setiap kelas itu kan sudah ada keyakinan kelas masing-masing. Apakah saya sebagai guru mata pelajaran perlu membuat keyakinan kelas lagi? Terima kasih Bu Devi. Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus dari Pak Danang, ya. Jadi Pak Danang ini adalah seorang guru mapel agama PAI dan mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, apakah juga perlu membuat keyakinan kelas itu karena setiap kelas kan sudah ada keyakinan kelasnya. Nah, jika Pak Danang ingin menambahkan ketika pelajaran agama, boleh Pak Danang. Misalnya, misalnya ketika pelajaran agama itu awalnya harus apa dulu misalnya berdoa dulu misalnya. Nah,
harus tertib dalam berdoa. Jika itu belum ada di keyakinan kelas, setiap kelas itu boleh ditambahkan. Boleh ditambahkan. Tetapi jika Pak Danang hanya ingin mengikuti keyakinan kelas yang sudah tertempel atau sudah disepakati oleh kelas itu juga boleh saja. Gitu Pak Danang. Baik, terima kasih Bu Devi. Baik. Ada lagi mungkin Bapak Ibu atau sudah? Saya Bu. Bu Mita silakan. Iya, kebetulan saya kan mengajar kelas 1, di kelas rendah. Nah, keyakinan kelas untuk kelas 1 itu bagaimana? Karena rata-rata mereka bisa membaca dan menulis. Tadi saya sudah bercerita di kelas 6 ketika ingin membuat keyakinan kelas mereka anak-anak harus menuliskan di post-it gitu ya. Nah, bagaimana kalau kelas 1? Sedangkan kelas 1 itu belum ada beberapa atau belum bisa membaca dan menulis. Nah, diakalinya dengan seperti ini. Diberikan gambar-gambar saja pemerintah. Nah, misalnya di sini ada gambar anak yang membuang sampah sembarangan atau kelasnya berantakan. Dan di sini ada gambar yang kelasnya tertata rapi, bersih seperti itu. Dan nanti anak-anak disuruh memilih saja. Nah, pasti akan memilih gambar yang lebih bagus, lebih baik seperti itu. Dan misalnya diberi lagi gambar tentang datang terlambat dengan yang datang tepat waktu. Nah, nanti pasti anak-anak otomatis akan memilih gambar yang lebih bagus, yang lebih baik atau yang tepat. Nah, seperti itu. Itu untuk jika misalnya ya kelas rendah yang belum bisa membaca dan itu. Terima kasih Bu Devi. Siang hari ini marilah kita berefleksi. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika mengikuti acara ini dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti acara ini? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Boleh Bu. Monggo Bu Indan. Ya, terima kasih. Sebagai pengajar di kelas 3 Bu Devi, sungguh dengan materi Bu Devi ini saya sangat tercerahkan dari yang tadinya tidak tahu. Saya sekarang menjadi paham kaitannya dengan budaya positif begitu Bu Devi. Di mana di situ mengingatkan peran saya, nilai-nilai yang harus saya kuatkan untuk dapat membersamai anak-anak di kehidupan sehari-harinya, sehingga saya bisa betul-betul menuntun anak-anak bisa lebih sabar begitu. Dan yang paling terkesan hari ini adalah tentang segitiga restitusi Bu Devi. Jujur di kelas 3 ini paling banyak masalah begitu, dan adanya segitiga restitusi insya Allah ke depan saya akan segera mempraktekkan itu. Tadi ada 3 tahapan, ada menstabilkan identitas, ada validitas tindakan, kemudian ada menanyakan keyakinan itu. Dan menurut Bu Devi tadi hal itu boleh dilakukan tidak urut begitu. Dan termasuk keyakinan kelas tadi betapa berarti keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu berbeda ya Bu Devi. Ya, kalau keyakinan kelas itu kita buat di awal tahun pelajaran terkait nilai-nilai yang harus kita kuatkan begitu ya Bu ya. Kemudian kalau kesepakatan kelas itu aktivitas kita sehari-hari begitu yang harus kita senantiasa lakukan di setiap awal pembelajaran begitu. Jadi setiap hari ada kesepakatan. Kalau keyakinan itu ya awal tahun pelajaran. Terima kasih Bu Devi atas pencerahannya, ilmunya sungguh sangat bermanfaat, dan ke depan semoga ini juga memvirus ke teman-teman yang lain sehingga SD Negeri Rejosari yang asri, damai ini bisa kita wujudkan bersama-sama. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sekarang kita mintakan kembali refleksi dari, kalau tadi sudah ibu-ibu, mungkin yang bapak-bapak. Monggo silakan, mungkin ada yang ingin berefleksi. Saya Bu. Baik, silakan Pak Dani. Baik, terima kasih Bu Devi. Pada kesempatan hari ini saya sangat luar biasa senang sekali setelah mendengarkan penjelasan dari budaya positif dari Bu Devi tadi. Banyak pelajaran berharga yang belum saya ketahui sebelumnya, sehingga setelah penjelasan tadi mungkin nanti saya bisa menerapkan di dalam pembelajaran di setiap kelasnya. Karena kebetulan saya merupakan guru mata pelajaran yang dimana setiap kelasnya itu terdapat karakter siswa yang berbeda.
dan saya perlu menerapkan terutama tentang keyakinan kelas. Itu Bu Devi, terima kasih banyak atas ilmu yang sangat bermanfaat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dana. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif kali ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu dan dapat menerapkan di kelas masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk Devi. Thank you.